Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira bayna yaday sa'ah man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sillah wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد. Ibadallah hadirin wal hadirat jemaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ba'da maghrib kali ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah, silaturahmi, thalabul ilmi. Semoga langkah kita menuju masjid ini menjadi langkah yang akan berfaedah bagi kita, terutama langkah-langkah kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta diangkatnya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan untuk seluruh alam, yakni habibina wa nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita yang menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema pengorbanan kita dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan kita dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tentu akan sangat jauh berbeda. Namun tentu bagi kita tidak menjadi kecil hati ya ketika pengorbanan kita belum sampai seperti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam
pengorbanannya itu melalui ujian, diuji dengan sebuah pengorbanan yang sangat berat, yaitu ya harus mengorbankan sesuatu yang sangat ia cintai, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam yang sangat ia cintai diperintahkan untuk disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kurban sebuah kambing yang gemuk yang besar. Syariat ini pun dilanjutkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun diperintahkan ya untuk berkurban juga sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga diminta berkurban dengan sesuatu yang sangat kita cintai, yaitu harta kita. Disinilah kita diuji, apakah kita lulus dengan ujian ini? Apakah kita akan mampu mengorbankan sebagaimana ya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, kita sebagai manusia tentu sangat mencintai hartanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 89, surat Al-Fajr, surat 89, surat Al-Fajr, ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbunal mal. Dan kamu wahai manusia, kata Allah, wa tuhibbunal mal, mencintai harta. Al-mal itu harta benda. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih. Kenapa disebutkan oleh Allah bahwa manusia itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih? Sebab ya kita saksikan juga bagaimana seseorang ketika mendapatkan mal, ketika mendapatkan harta, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah memerintahkan supaya dengan harta itu ada bagian tertentu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengorbankan harta, yaitu dengan berupa berzakat, infak, sedekah, wakaf, hibah,
dan lain sebagainya, tentu akan sulit untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Adiyat, surat Al-Adiyat, surat 100, surat Al-Adiyat, ayatnya 6 sampai 8. 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia, manusia, menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Shadaqallahul azim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Lihubbil khairi lasyadid. Disebutkan dalam ayat ini lihubbil khair. Lihubbil khair artinya ya, mencintai al khair. Maksud al khair di sini adalah ya, harta yang dicintainya, dianggapnya khair, baik gitu maksudnya. Lihubbil khair lasyadid, ya, benar-benar terlalu cintanya, ya, lihubbil khairi lasyadid, sangat dahsyat gitunya. Nah, sehingga dengan sikap kecintaannya terhadap harta, maka timbullah sifat-sifat pelit, sifat-sifat bakhil. Ya, dengan adanya kecintaan yang berlebih terhadap harta sehingga tidak mau berkurang. Seenaknya dibikenan kabatur kan gitu. Hese menang hese piraku dibikenan kabatur. Sehingga ketika Allah memerintahkan untuk dikeluarkan haknya saja, ya, itu begitu sulit untuk dilaksanakan, untuk dipraktekkan, untuk diamalkan, untuk dijalankan. Karena ya kecintaan yang berlebih terhadap harta itu. Maka pengorbanan kita dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tentu akan sangat jauh berbeda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, wabil khususnya kepada kita tidak akan dianggap orang yang sampai kepada kebaikan, ya, ketika kita tidak menginfakkan harta yang kita cintai. Tanya berat pisannya.
Surat Ali Imran ayat 92 ya. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kamu mengimpakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu infakkan dari sesuatu apapun, maka sungguh Allah tentang hal itu Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Hatta sehingga tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau menafkahkan sebagian harta yang engkau cintai. Ini ujian bagi umat Nabi Muhammad, ya, bagi kita, yaitu ketika diuji dengan kecintaan kita terhadap harta. Maka fitnah atau ujian terbesar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu," kata Nabi. Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian. Dan fitnah umat ini, ujian untuk umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad, umat Rasul, adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka hendaknya kita sadar bahwa harta adalah ujian terbesar bagi kita selaku umat Nabi Muhammad, dan hendaknya kita tidak terlalu bakhil, kita tidak terlalu pelit dengan harta, seolah-olah kita akan memegang harta tersebut abadan abada, selama-lamanya. Maka jika diminta berkurban, ini ya, ketika kita diminta berkurban dengan harta saja, kita sulit, ya, bisa jadi kita belum sepenuhnya tulus dengan harta ini. Ya, kalau dibilang mampu untuk berkurban, banyak alasan lah. Komo ayeuna becenanya, naon teh, meujeun lalebet sakola janten Pak ieu cenah ayeuna teh nya. Atuda. Coba atuda. Pokona mah ayeuna teh keur Pak bedoa. Antawis kanggo kurban sareng kanggo ngalebetkeun sakola.
Itulah alasan. Padahal pamitos niat banyak, panti tahun sebelumnya juga. Kalau sudah niat mah sudah nabung kan. Sudah tidak ada alasan sebetulnya. Ya, sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang ya, ingin mengorbankan hartanya. Nah, itulah pengorbanan kita. Jauh sebelum Idul Adha, ya setahun sebelumnya sudah prepare, bersiapa dengan menabung sedikit demi sedikit. Jadi ulah eleh nabung kanu calacah gitu nya. Anu sok ngarokok mah gitu. Kanu calacah. Ya nabung kanu calacah mah geuningan. Si bungkusna teh ka dijajarkeun anu eta teh. Nguntungkeun nya, nguntungkeun. Dinu kaca teh ka dijajarkeun. Ya. Itu Magnum. Masya Allah. Maning Magnum teh 27.000. Tasa bungkus teh. Apa lagi? Apa Ustaz? Terang ngerokok. Ayeuna 2 bungkus. Eta mah atuh garcok cenah. Masyaallah 27.000. Kalau bisa 2 bungkus sadinten kali sasasih, wow. Luar biasa. Sasasih teh berarti upami kali 50 we lah. Sasasih 1,5 juta. Setahun? Masya Allah, tabarakallah. Sasapieun hiji, Pak. Luar binasa. Luar binasa. Maka tidak terasa ya hal itu hal itu dijadikan hal-hal yang menuruti hawa nafsunya. Tapi ketika diperintahkan untuk dikurbankan, nantinya pengorbanan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karena memang pengorbanan itu perlu keimanan. Seseorang akan mampu berkurban, akan mampu mengorbankan ketika dalam dadanya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman jangan harap dia bisa berkurban. Tanpa iman jangan harap dia bisa mengorbankan apapun. Hese lalawora. Pengorbanan itu ya harus ada dasar keimanannya sehingga dia akan mampu menjalankan. Makanya kenapa Allah senantiasa menyandingkan antara amanu wa amilus solihat. Innal ladina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi setiap Allah menyatakan amanu wa amilus solihat, pasti ada bukti daripada keimanannya, yaitu beramal soleh. Maka tentu bagi orang-orang yang beriman, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan hartanya, tentu dia ya akan sami'na wa ata'na. Kita perhatikan beberapa ayat di mana perintah sholat itu digandengkan dengan perintah berkurban. Ya, perintah sholat digandengkan dengan perintah berkurban. Fasolli li rabbika wanhar. Nahar itu menyembelih. Ya, menyembelih. Nahar. Yaumun nahar. Hari penyembelihan. Itu dalam Quran surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ayat keduanya. Inna syani'aka huwal abtar.
Atau dalam Quran surat, kita perhatikan surat 6 Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Allah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku. Nah, ibadah di sini nusuk, manasik. Penyembelihan juga bisa diartikan nusuk di sini adalah ya wa nusuki penyembelihanku. Salatku, ibadah penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb alam semesta yang tiada sekutu baginya, dan untuk hal yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Bahkan berkurban adalah syariat setiap umat yang disyariatkan ya oleh Allah kepada para nabi. Sebagaimana Allah firmankan surat 22 ayat 34. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. وبشر المخبتين. Sadaqallahul azim. Dan
Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sadaqallah. Wa likulli ummat, dan bagi tiap-tiap umat ja'alna mansakan, kami syariatkan penyembelihan kurban. Di setiap umat itu ada syariat penyembelihan kurban. Liyadhkurusmallah, supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Ini tanda seseorang berserah diri ketika diperintah oleh Allah, maka dia laksanakan perintah itu. Itu tanda berserah diri. Jadi ada beberapa ayat yang mengandung perintah berserah diri. Ada berserah diri lain cicing, sumerah diri we ke Allah. Itunya berserah diri cicing lain atau pasrah. Tapi berserah diri kepada Allah itu adalah tanda-tandanya orang yang berserah diri, orang yang ketika diperintah dia nurut, tunduk patuh. Nah, itu berserah diri. Makanya muslim itu adalah, arti muslim itu adalah orang yang tunduk patuh. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah di antara orang-orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ya dalam kalimat terakhir dalam ayat ini, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh, mukhbitin. Ya, jadi aslimu itu berserah diri, ketika tunduk patuhnya adalah mukhbitin. Ya, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, darah hewan kurban ya, jadi sebelum menetes ke tanah, ya, ketika akan disembelih hewan kurban itu, sebelum menetes darah itu, sebelum menetes ke tanah, maka pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaannya. Berarti pengorbanan kita ya dari awal sudah persiapan. Karena memang di Islamnya, dalam agama Islam, setahun teh asal loba pengeluaran tuh. Sampai itunya belum infak sedekah harian. Ya, belum mingguan, Jumatan, ya. Ya, kemudian PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ya. Belum ketika punya anak akikah. Ya. Kemudian ya, dalam puasa itu harus zakat fitrah. Ya, zakat mah. Ya, pokoknya mah lebaran berbagi. Itu THR, Idul Adha mencit. Hajian, terus pengeluaran. Tapi TCF. Ya. Walaupun dikeluarkan harta itu ya tidak pernah habis. Ya. Karena Allah Maha Penjamin rizki, dan sesungguhnya rizki yang ada di bumi ini
milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Namun ya, kita sering tidak sadar bahwa yang dimiliki oleh kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan perintah berkurban. Alhamdulillah, kita sambung kembali. Kita lanjutkan kembali. Di antara tanda-tanda orang yang berserah diri, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dicatat oleh Allah, ya, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat 22 ayat 35-nya. Surat 22 ayat 35-nya. Ya, 22-35. Tanda-tanda orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Sadaqallah. Sadaqallah. Ya, di antara tanda-tanda orang yang taat dan patuh kepada Allah, orang yang akan mampu berkurban adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah di hadapan mereka, gemetarlah hati mereka karena merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Mendengar nama Allah itu timbul rasa harap dan takut dalam hati mereka. Mereka mengharapkan keridhoannya, sebagaimana mereka pula mengharapkan ampunan dan pahala yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka sangat ingin agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa itu. Mereka takut mendengar nama Allah karena mereka belum mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapnya. Seperti ibadah yang mereka kerjakan, perbuatan baik dan jihad yang telah mereka lakukan. Semuanya itu dirasakan. Belum cukup. Ya, semua itu dirasakan mereka belum cukup dikerjakan. Karena itu mereka takut kepada siksa Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Mereka ingin terhindar dari siksa tersebut.
Jadi yang tunduk patuh itu pastilahnya hatinya akan tergerak ya ketika disebut nama Allah. Kemudian yang kedua, mereka sabar menghadapi segala cobaan dari Allah. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Mereka sabar menghadapi segala cobaan dari Allah. Di saat mereka memperoleh rizki dan karunia yang banyak dari Allah, mereka ingat bahwa di dalam harta mereka itu terdapat hak orang fakir dan orang-orang miskin. Karena itu mereka mengeluarkan zakat dan sedekah. Di saat mereka menjadi miskin, mereka sadar bahwa itu adalah cobaan terhadap iman mereka. Karena itu kemiskinan tidak menggoyahkan iman mereka sedikit pun. Mereka yakin bahwa cobaan dari Allah itu bermacam-macam bentuk dan ragamnya. Ada yang berupa kesenangan dan ada pula berupa kesengsaraan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan aku coba dengan wa nablukum bi khairi, dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Hanyalah hamba Allah yang sabar dan tabahlah yang akan memperoleh keberuntungan. Jadi saya bertanya, jawab ya. Jawab. Hidup di dunia, semua manusia ingin apa? Nah, bahagia dunia, akhirat. Nah, selain daripada itu, tak dapat. Tanya, ayah deui da, ayah deui da. Walah, hayang istri nu soleha. Beriji. Ya. Jadi seluruh manusia dalam menghadapi kehidupan dunia, bahkan nanti di akhirat, saya kira hanya satu yang diinginkan oleh seluruh manusia, apa? Ya, itu jelas. Cuman satu saja. Apa? Ingin untung. Mau rugi. Alim untung, alim. Nah, ingin untung, tidak mau rugi. Padahal manusia itu sudah diponis oleh Allah. Ya, rugi. Wal asri innal insana lafi khusri. Ada pengecualian. Jadi ingin untung. Sampai ketika manusia celaka pun untung cenah. Untung maut menghirup karunya. Kan gitu. Untung eta. Jadi pasti ingin keuntungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam seruan azan kan hayya 'alal falah. Ya, marilah menuju kemenangan atau keberuntungan. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan, keberuntungan. Jadi ketika seseorang ingin sesuatu, untung aya cenah gitu nya. Gitu. Ketika seseorang dibutuhkan, untung bisa. Lah. Aya keuntungannya. Jadi semua manusia saya kira ingin ya keberuntungan. Makanya sapu jagat, doa sapu jagat eta keuntungan dunia jeung akhirat. Namun tentu bagi orang-orang yang tunduk patuh itu sudah pasti mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Sudah dipastikan. Ya. Mendapatkan keuntungan.
Bahkan ayatnya menyatakan faqad, maka sungguh faqad faza fauzan azima. Mereka akan mendapatkan keberuntungan. Faqad faza fauzan azima, keberuntungan yang besar. Azima, keberuntungan yang sangat besar. Bagi siapa? Tentu bagi orang yang tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ada yang berupa kesenangan dan ada pula berupa kesengsaraan. Ya, ujian itu hanyalah hamba Allah yang sabar dan tabahlah yang akan memperoleh keberuntungan. Yang ketiga, mereka selalu mendirikan sholat yang difardukan atas mereka pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kitaban mauquta. Ya. Kitaban fardu yang sudah ditentukan, mauquta waktunya. Jadi waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir wal muqimis sholata, yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Tindakan menginfakkan harta itu mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ujian bagi manusia yang terbesar, ya, ujian bagi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman adalah harta. Maka mereka semua mencita-citakan, ya, menginginkan harta yang banyak, makanya dikejar, ya, sampai lupa dirinya, bahkan sampai lupa daratan. Jadi kalau hutwai merenya lupa daratan demi mengejar sesuatu yang dia cintai, demi mengejar sesuatu yang dia inginkan, demi mengejar sesuatu yang dia cita-citakan. Jama'a malan wa'addadahu, mengumpulkan harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Namun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk menginfakkan hartanya, hanya orang-orang yang tunduk patuh yang akan mampu. Kalau yang tidak tunduk patuh tidak akan mampu untuk mengeluarkan harta. Lebar atuh. Namun ternyata kita saksikan, ya, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji, ibadah fisik, ibadah pesak, ibadah pasek. Fisik harus kuat, pesakna kudu loba, harus tebal. Ya, pasek itunya, maksudnya pasek itu adalah keimanan ketauhidannya harus mantap. Sehingga dia akan, ya, menjalankan apapun yang Allah perintahkan, termasuk ibadah haji sekarang. Rela ngantri, rela mengeluarkan uang, berarti tanda-tanda keimanan orang Indonesia itu luar biasanya. Sok hanya orang Indonesia atau danu yang antrian panjang mah. Sok bapak-bapak kalau ingin haji cepat ngantrina di Korea. Mau sami Malaysia banyak. Itu. Jadi tinggal we anu kuotana banyak tapi antrianana sedikit. Pindah heula ka itu. Ya rawa kosong. Papua. Jadi bukti ketundukan seseorang, ya, berarti dia akan mampu mengorbankan. Berkurban teh, ya, sesuatu yang sesuatu yang memerlukan keimanan yang sangat kokoh,
Sehingga akan dibuktikan bagi orang-orang yang tunduk patuh itu, akan dibuktikan ya kemampuannya di dalam mengerjakan perintah-perintah yang sulit oleh orang yang oleh orang lain yang tidak ya kuat dalam, yang tidak kokoh dalam keimanannya, sulit. Seperti melangkah ke masjid saja, Masya Allah, tabarakallah. Ya, bagi orang-orang yang tidak kokoh iman, kenaun ke masjidnya dah gitu-gitu keneh atuh cenah. Itu sok. Ya, gitu-gitu keneh teu rame. Da teu rame atuh. Teu rame. Ya, bahkan ngaji Quran ge teu rame atuh. Teu rame. Tapi bagi orang-orang yang ya kokoh imannya, justru untuk memelihara kualitas keimanan kita teh dengan banyak dibacakan ayat-ayat Allah dan banyak mendengar ayat-ayat Allah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanata. Hayang namahan iman teh kudu sering dibacakeun Quran. Berarti kudu kedah sering ngupingkeun nu maca Quran, macakeun Quran. Bukan hanya dibaca ya, akan tetapi difahami isinya sehingga timbullah tafhim, pemahaman. Jadi kan opat T-nya yang pertama adalah tajwid. Tajwid itu membaguskan ya atau mengetahui hukum-hukumnya ya dari mulai pengeluaran huruf Al-Qur'an, makharajul huruf, kemudian setelah tajwid itu akan melahirkan tahsin. Dari tajwid, dari hukum-hukum itu akan mengeluarkan tahsinul Quran. Ya, memperbagus bacaan Al-Qur'an. Jadi enakeun. Jadi beda ketika seseorang paham tajwid, ya panjang pendeknya akan pas. Intonasinya pun akan pas. Bagaimana dengung, bagaimana tasjid, dan bagaimana qalqalah. Nah, dari tajwid akan melahirkan tahsin. Nah, setelah tajwid dan tahsin kita pelajari terus ya dengan tadarus ya. Ya tajwid, ya tadarus lah, tadarus, tajwid, tahsin. Kemudian ya masuk lagi kepada tahapan tafhim. Tafhim itu memahami. Tafhim itu memahami isi kandungan Al-Quran dengan jalan tadabbur. Tafhim itu akan memberikan pemahaman ketika kita mentadaburinya. Tadabbur Al-Quran. Dengan tafhim, kemudian tadabbur, itu akan dikuatkan dengan tafsir. Ya, tafsir Al-Quran. Sehingga akan memahaminya. Nah, disinilah pengorbanan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan hanya pengorbanan harta saja, namun tentu kita mengorbankan saat ini adalah mengorbankan waktu kita, gitu kan? Pengorbanan waktu, bahkan tidak sedikit pengorbanan tenaga, ya. Dan juga yang terpenting adalah ya pengorbanan apa yang disebut ya dalam Al-Qur'an mah dia tidak ada alasan lah gitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri ya kajian Al-Qur'an. Karena termasuk thalabul ilmi itu fisabilillah.
di jalan Allah. Maka ketika seseorang berada di jalan Allah, ketika diseru di jalan Allah, maka ya baik suka atau disebut dalam Quran surat 941 mah masih ingat tuh atas masih ingat 941 masih emot eta surat 8 ayat 4 hiji. Berangkatlah cenah walaupun dalam keadaan berat maupun ringan. Eta geus poho deui wae. Ya, 941 berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. Iya nya. Oh, iya pengorbanan yang hakiki yo. Ya, pengorbanan yang hakiki. Surat 9 ayat 41 kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perintah ayat ini tentu bukan hanya berperang saja, saya kira ya. Lain perang wae pointernya. Di pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan kaum muslimin terancam, berperang bukan lagi anjuran tetapi wajib kalau sudah terancam. Ya seperti sekarang di Palestina itu sudah terancam, maka wajib berangkat gitunya untuk berperang. Sehingga tidak seorang muslim pun yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam ekspedisi itu. Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya, dan miskin pun wajib tampil ke medan juang untuk membela Islam dan menegakkan kebenaran. Orang-orang yang uzur yang dibenarkan syarat tidak diwajibkan, ya, seperti terlalu tua, nya geus kolot-koloting mipirah ku titah perangnya. Boro-boro keur perang atuh. Lempang oge geus ngadarerek deng. Lemah fisiknya nya. Jadi ada syarat yang tidak diwajibkan. Nya teu da karunya beureunya. Kaum anu mus-mus nyeri mah geuringnya. Pas arek perang pusiwal jadi beuteung. Ieu maksud. Kumaha rek perang teh. Ternyata tidak diwajibkan itu. Untuk wardah. Jangan naon. Lemah fisiknya. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam itu berperang itu harus orang-orang yang
Jag sudah ada syaratnya gitu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kemudian syarat yang tidak diwajibkan berperang adalah cacatnya. Tidak berdaya, hanya itu kira-kira tidak berdaya. Sakit keras dan lain-lain. Karena mereka akan menjadi beban apabila diikut sertakan. Ngariweukeun. Nya atuh tong boro perang nya. Jadi relawan saja kan dites psikologi. Nah nya atuh lamun teu dites heula meureunnan. Kerek ningali getih ngabayabah terus pingsan. Pingsan riweuh. Pusing. Jadi anu kuduna nulungan kalah ditulungan dengan gitu nya. Nah disinilah ya. Ayat ini surat 941 ini, luar biasanya. Perintah untuk tidak ada alasan bagi yang disebutkan ya syarat-syaratnya terpenuhi. Ya sehat kan tadi ge. Ya. Kaya, dewasa. Karena ketika ada seorang sahabat yang mendaftar untuk ikut ya juang di medan perang, Rasul bertanya dulu, apakah kamu punya harta untuk berperang? Tidak, cicing heula, satungtung aya anu ngajamin. Nah, naon sebabna karunya atuh ari batur marke kuda ari mana lempang tinggalin atuh. Tuan. Batur geus ka mana? Ieu masih gini ngalengoy. Ya. Maka kata Nabi, tunggu dulu sebelum ada yang menjamin. Bahkan ketika Rasul bertanya, apakah masih ada orang tuamu? Masih ayah. Kamu urusan balik deh urus kelah. Berarti sama dengan ya berjuang fisabilillah tah ngurus orang tua teh. Gitu. Nah, maka dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kan umum di dieu pangintennya infiru khifafa wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat. Ya kan gitu rek bade ngawas oge atuh da berat. Ari merasa ringan mah enjoy we gitu nya. Berangkatlah baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Nah, ini jihad dengan harta dan jiwa itu betul-betul terbukti ya pada amalan-amalan yang terlihat secara zahir bahwa itu adalah sebuah pengorbanan. Tak etanya bentena pengorbanan kita dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Wah, tuh masih keneh teh can nanaon anya. Masya Allah, perjuangan Nabi Ibrahim mah ya. Di dalam riwayat Nabi Ibrahim itu kenapa disebut bapaknya tauhid, diberikan gelar Khalilullah, kemudian ulul azmi. Bahkan Nabi Ibrahim itu akan selalu disebut sampai hari kiamat. Ini akan bukti ayeuna. Dalam tahiyat saja ya, berarti tahiyat itu oleh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat disebut nama Nabi Ibrahim dalam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena perjuangan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Dan Nabi Ibrahim orang yang banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu merupakan pengorbanan ya bagi seorang hamba untuk
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mampu ya berkurban sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.